Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ajalnya lelaki pembunuh 100 jiwa yang ruhnya diperdebatkan oleh dua malaikat. Kisah tentang seorang pembunuh 100 jiwa yang menemui ajalnya saat bertaubat ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pada zaman Nabi Musa, ada seorang lelaki yang tinggal di sebuah kota yang terkenal dengan kejahatannya. Karena lingkungan sekitarnya yang buruk, lelaki ini tumbuh dan hidup menjadi sosok yang kejam, bahkan telah menjadi seorang pembunuh hingga 99 jiwa manusia. Suatu waktu, lelaki ini tersadar bahwa selama ini ia telah membunuh sebanyak 99 jiwa. Ia pun menyesali perbuatannya dan bermaksud untuk bertaubat. Tak tahu apa yang harus dilakukan, lelaki ini pun bertanya kepada orang-orang dan minta ditunjukkan pada sosok orang paling alim yang bisa dijadikan tempat bertanya perihal keinginannya untuk bertaubat. Lalu ia pun diarahkan kepada seorang rahib. Lelaki ini pun kemudian segera menemui sang rahib tersebut. Di hadapan sang rahib, lelaki ini mengutarakan keinginannya untuk bertaubat dan menyebutkan dosanya bahwa ia telah membunuh sebanyak 99 jiwa manusia. Lelaki ini lalu mengajukan pertanyaan, apakah dengan dosaku ini, masih ada peluang bagiku untuk taubatku bisa diterima? Sang rahib yang merasa bahwa dosa lelaki ini sangatlah besar, maka ia melihat ini sebagai dosa yang tak termaafkan. Lalu dengan geram sang rahib pun mengatakan, engkau sudah melampaui batas, tidak ada pintu taubat bagimu. Mendengar jawaban tersebut, lelaki perenggut 99 nyawa ini menjadi marah dan seketika itu juga ia pun membunuh sang rahib. Maka genaplah ia sudah membunuh 100 jiwa manusia. Lelaki yang kini sudah genap membunuh 100 jiwa ini kemudian melanjutkan pengembaraannya untuk mencari sosok orang yang paling alim. Setelah bertanya ke sana kemari, ia lalu ditunjukkan kepada seorang alim dan juga berilmu. Segera ia menemui orang alim yang berilmu tersebut. Setelah bertemu, lelaki ini pun mengajukan pertanyaan serupa. Aku telah membunuh 100 orang. Apakah dengan dosaku ini taubatku masih bisa diterima? Iya, tentu saja. Siapakah yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat? Pintu taubat selalu terbuka, jawab sang alim dengan bijak. Sang alim kemudian menunjukkan lelaki ini pada suatu negeri yang penduduknya taat menyembah Allah dan memintanya untuk hijrah ke sana serta menjalankan ketaatan bersama para penduduk negeri tersebut. Sang alim juga melarang lelaki ini untuk kembali ke negerinya karena negeri tempat asal lelaki ini adalah negeri yang dipenuhi oleh orang-orang yang kufur yang gemar melakukan kemaksiatan. Lelaki ini pun melaksanakan nasihat dari sang alim. Ia segera berangkat menuju negeri yang berpenghuni orang-orang yang taat tersebut dengan hati yang mantap dan niat yang tulus untuk bertaubat. Di tengah perjalanan menuju negeri yang menjadi tujuan hijrahnya, lelaki ini menemui ajalnya. Setelah kematiannya, tak lama berselang dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adzab, datang untuk mengambil ruh si pembunuh itu. Kedua malaikat itu kemudian berseteru dan berdebat. Malaikat adzab menginginkan si pembunuh itu disiksa dalam api neraka karena dosanya, sedangkan malaikat rahmat bersikeras ingin membawanya karena ia mati dengan niat untuk bertaubat. Lelaki ini belum berbuat kebaikan sedikit pun, kata malaikat adzab. Sementara malaikat rahmat berkata, lelaki ini sudah bertaubat, ia datang ke suatu negeri dengan niat untuk berhijrah dan menjadi seorang hamba yang taat beribadah kepada Allah. Melihat perdebatan ini, Allah kemudian mengutus malaikat dalam rupa manusia untuk menjadi penengah. Lalu malaikat ini menawarkan solusi dengan mengukur jarak antara lelaki tersebut dengan negeri yang dituju dan jarak antara lelaki tersebut dengan negeri yang ditinggalkan, kemudian membandingkan jarak keduanya. Jika lelaki tersebut jaraknya lebih dekat ke negeri kufur, negeri yang ia tinggalkan, maka malaikat adzab yang berhak membawa ruhnya. Namun jika jaraknya lebih dekat ke negeri iman, negeri yang akan ia tuju untuk berhijrah, maka malaikat rahmat yang berhak membawa ruhnya. Lalu diukurlah jarak antara keduanya. Dan hasilnya, ternyata lelaki tersebut lebih dekat jaraknya ke negeri iman, negeri yang akan ia tuju untuk berhijrah. Maka malaikat rahmatlah yang akhirnya membawa ruh lelaki mantan pembunuh 100 jiwa ini. Hikmah kisah. Manusia adalah makhluk yang tiada pernah lepas dari khilaf dan dosa.
Namun siapapun tak boleh berhenti berharap akan kasih sayang Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntunglah lelaki yang telah membunuh 100 jiwa ini, karena atas rahmat dan kasih sayangnya lah yang telah membuat hatinya tergerak untuk segera bertaubat. Seandainya saja ia terlambat dalam bertaubat, niscaya bukan tidak mungkin jarak negeri yang ia tinggalkan lebih dekat daripada jarak yang ia tuju. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah yang telah banyak melakukan dosa, untuk segera kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena pintu taubat dan rahmat Allah akan selalu terbuka bagi hamba-hambanya yang berharap akan ampunannya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seburuk apapun masa lalu seseorang, sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, jika kita segera untuk bertaubat, maka Allah akan berkenan menerima taubat kita selama kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas berdosa, janganlah putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa. Sungguh Dia Maha Pengampun dan Penyayang." Janganlah kita menunda-nunda dalam bertaubat karena umur manusia tidak ada yang tahu. Dan menunda-nunda dalam bertaubat hanya akan menjadikan jarak kita dengan rahmat Allah akan tetap jauh, sedangkan kita masih berada di titik nol dengan segala kemaksiatan yang mungkin masih menghiasi dalam diri dan kehidupan kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dapat meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhir hayat nanti kita dapat menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.